Jadi di dalam diduga sesuatu yang diduga tindak pidana dan ini bukan delik aduan. Tidak perlu ada laporan keluarga untuk Polri mengusut perkara ini. Karena dianggap meninggalnya tidak wajar, maka Polri punya kewajiban menurut undang-undang dia harus mengusut ini. Nggak perlu ada laporan. Kalaupun terpaksa ada laporan model A yang dibuat langsung oleh Polri sendiri. Tapi laporan tidak dipersyaratkan. Kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Selamat malam, Anda menyaksikan program DPO dari Pulau Mas bersama saya Ismoko Wijaya. Kasus ex Jampitsus Febri Ardiansah masih menyisakan banyak tanya. Setelah penahanan, sekarang ada kepala urusan rumah tangganya yang meninggal secara misterius. Nah, di sebelah saya telah hadir mantan Kabar Reskrim, Bapak Susno Duaji. Pak Susno, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, selamat malam Mas Ismoko. Sehat-sehat Pak Susno. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Susno, ini sebelum kita ngobrol panjang lebar Pak. Kasus FA nih Pak, ex Jampitsus. Kemarin kita dihebohkan setelah heboh tanpa rompi Pak ya. Kemudian Tanpa borgol. Tanpa rompi, tanpa borgol. Kemarin di sebuah klinik di Jakarta Selatan, tak jauh dari rumah Pak FA, kepala urusan rumah tangga Pak Sutrimo. Ya. Sutrimo ditemukan meninggal dunia di sana Pak. Memang banyak ini ya Pak, banyak tanya yang kita lontarkan buat ini, tapi apakah ini satu faktor kebetulan yang sangat kebetulan karena waktunya hampir bersamaan, bahkan penuh kecurigaan. Kenapa? Ditemukan dalam kondisi mulut berbusa di sebuah klinik yang sudah tidak beroperasi sejak pandemi. Bahkan kalaupun beroperasi Pak, itu klinik estetik Pak, klinik kecantikan. Pak Susno dengan pengalaman di serse bertahun-tahun, gimana melihat ini Pak Susno? Ya, pertama kita turut duka cita ya pada keluarga atas meninggalnya Pak Sutrimo. Ya. Yang kedua, ya patut publik, netizen atau masyarakat bercuriga. Ya. Kenapa? Satu, Pak Sutrimo ini adalah kepala rumah tangga ya, yang bukan dinas, yang diangkat oleh ya yang punya rumah Pak FA, Pak Febri. Berarti bukan jaksa dia. Bukan jaksa, bukan penugasan dari kejaksaan Pak ya. Nah, kemudian bertepatan dengan heboh masalah Pak FA yang ada masalah tentang korupsi dan pencucian uang. Dan rumahnya digeledah. Rumah tempat dia Sutrimo ini bekerja kan digeledah. Jadi menimbulkan tanda tanya. Kemudian sebelum dia meninggal, konon kabarnya dia ini biasa-biasa saja. Sehat. Yang kedua, kecurigaan timbul juga, kok meninggalnya itu tidak sakit gitu. Ya. Mendadak gitu. Seperti mendadak. Masih dilihat orang hari itu. Kemudian yang ketiga, kecurigaan di mulutnya ada busa. Gitu. Kecurigaan yang keempat, kenapa tidak ke rumah sakit yang memang untuk gawat darurat gitu kan. Ya, kok dibawa ke klinik kecantikan. Dan klinik kecantikan ini sudah sejak COVID ya, udah 4 atau 5 tahun yang lalu tidak beroperasi. Jangankan dokter, perawatnya pun nggak ada di situ kan. Jadi udah 4 curiga. Curiga kelima ya, kemudian
langsung malam itu dibawa ke desanya di daerah mana itu? Banyumas, Pak, Banyumas. Jawa Tengah, ya. Wangon. Dibawa ke Wangon. Hari itu juga keenam kecurigaan, kenapa tidak lapor ke polisi gitu yang bawa ini? Kan ini kan meninggal mencurigakan, kok nggak lapor polisi? Kalau lapor polisi mungkin polisi datangi TKP saat itu juga, diotopsi dan dimintakan visum dan sebagainya. Kan ini enggak kan? Ketujuh, kenapa dikubur malam hari? Langsung, Pak. Hari itu juga Kamis ya kalau tidak salah. Kamis dia meninggal, Kamis dibawa ke Wangon, Kamis malam, jam 11 malam apa jam berapa, kok dikubur? Tengah malam dikubur. Tengah malam. Apa nggak mau heboh apa apa? Iya. Kecurigaan ke-8, ada statement daripada yang ngaku keluarganya ya. Kalau bapak yang berkaos merah kalau nggak salah ya. Dia mengatakan keluarga sudah menerima, tidak menuntut ya. Kecurigaan ke-8 dia katakan itu sakit, tapi sakit gula. Diabetes disebut. Diabetes. Pertanyaan kecurigaan ke-8 ini apa ya? Orang diabetes itu meninggal mendadak seperti itu. Dan berbusa itu, Pak? Iya, dan berbusa. Biasanya kan kalau diabetes kan ya kakinya berdarah atau apa tidak sembuh dan sebagainya, badannya kurus dan sebagainya. Nah, tapi ini dokter lah yang ciri-cirinya umumnya begitu ya, Pak? Begitu. Jadi kalau saya kan menimbulkan kecurigaannya udah berapa? 9 curiga ya, bukan 8 loh. Curiga. Pak Susno di pinggir jurang nih. 9 Pak ya? Iya. Nah, terus gini Pak, apa Pak? Kalau kita lihat mungkin ada beberapa alasan. Misalnya dimakamkan tengah malam mungkin Muslim karena disegerakan gitu, iya, Pak bisa. Ya. Ciri-ciri diabetes juga kita perlu patuh. Tapi Pak, kalau misalnya ada, ini kan pasti dari keluarga Pak ya. Misalnya otopsi harus izin keluarga. Sekalipun itu misalnya penggalian ekshumasi ya Pak ya. Ekshumasi. Itu juga harus izin keluarga. Ini gimana Pak? Keluarga. Jadi di dalam tindak diduga sesuatu yang diduga tindak pidana dan ini bukan delik aduan. Tidak perlu ada laporan keluarga untuk Polri mengusut perkara ini. Karena dianggap meninggalnya tidak wajar, maka Polri punya kewajiban menurut undang-undang dia harus mengusut ini. Nggak perlu ada laporan. Kalaupun terpaksa ada laporan model A yang dibuat langsung oleh Polri. Polisi sendiri. Tapi laporan tidak dipersyaratkan. Yang kedua terkait dengan ekshumasi, gali kubur dan bedah mayat itu tidak perlu ada izin. Nah itu santun-santunannya aja kulunwun ya. Kulunwun, keluarga mengizinkan dan sebagainya. Tetapi keluarga justru tidak boleh mencegah. Dilarang mencegah. Kalau mencegah justru diancam dengan hukuman. Jadi tapi di Indonesia kita kan penuh negara sopan santun. Ya. Wajarnya minta izin, memberitahu bahwa ini akan ini. Tapi jangan sampai karena diminta diberitahu akan digini kan melarang, nggak boleh itu. Maka timbul kecurigaan, ngapain lu melarang? Jangan-jangan lu terlibat di sini. Itu nggak perlu diraukan. Dan kewajiban daripada Polri mengusut atau menyelidiki peristiwa ini yang harus ditemukan oleh Polri untuk peristiwa seperti ini adalah yang pertama, ini meninggalnya wajar apa tidak wajar. Itu dulu. Ya. Nah, cara mengungkapnya adalah melalui alat-alat bukti forensik ya. Bagaimana? Ya diadakan tadi, diadakan ekshumasi, bedah mayat, kemudian dicek dalam laboratorium, isi dalamnya ini yang di organ-organnya, di lambung, di hati, kemudian di ginjal, di otak, jantung dan sebagainya. Itu dokter yang paling tahu ya. Nah itu adakah zat berbahaya? Kalau zat berbahaya itu kadarnya berapa, menyebabkan kematian apa tidak? Setelah tahu seandainya ya hasil daripada lapor ini, laboratorium forensik tentang kedokteran kehakiman ini bahwa tidak ada zat berbahaya, tidak apa-apa, berarti meninggalnya dia bukan karena diracun normal dan sebagainya. Normal. Yang kedua, kalau seandainya itu ada zat berbahaya dan sampai kadarnya untuk menewaskan seseorang, baru diselidiki apakah zat berbahaya itu masuk dalam tubuhnya itu oleh dia sendiri atau orang lain. Nah timbul pertanyaan, kok dia sendiri? Ya bisa dong, orang minum racun kan bisa kan. Mungkin dia udah pusing melihat keadaannya. Minum racun bisa. Berarti bunuh diri ya. Tapi kalau ternyata bukan dia sendiri, berarti ada orang lain yang masukkan. Nah kalau orang lain masukkan, maka ini pidana.
Jadi begitu. Kalau terbukti tidak ada apa-apa, maka ya udah dihentikan. Tapi kalau terbukti ada apa-apa, dengan alat bukti forensik ditambah kesaksian lain, minimal 2 alat bukti yang saling berhubungan bahwa ini adalah peristiwa pidana, maka polisi punya kewajiban lagi untuk mengungkap siapa pelakunya. Siapa pelakunya? Ya. Artinya Pak, di tengah riuhnya publik dari netizen Pak, kalau kita lihat soal kepercayaan publik terhadap polisi ini, di tengah tanda tanya begitu banyak, polisi artinya bisa inisiatif tanpa permintaan keluarga melakukan penggalian kembali. Ya. Dan yang tadi Pak Suso sebut, bisa itu Pak? Bukan bisa, harus. Justru harus Pak? Ya, karena untuk mengungkap ya, itu salah satu yang sangat penting, itu harus dilakukan oleh Polri. Justru kalau ada yang melarang, maka itu suatu informasi yang sangat bagus ya. Menghalang-halangi penyidikan. Nah, misalnya nggak boleh gini-gini, maka Polri akan meminta keterangan, justru akan diselidiki, ngapain lu melarang? Ada apa iu melarang? Bisa obstruction of justice nggak tuh Pak? Bisa itu, bisa juga apakah dia terlibat dalam peristiwa seandainya. Masih Betul, seandainya. ada dugaan pidana seandainya jika Anda terlibat dalam peristiwa pidananya atau apa gitu kan. Pak, kalau kita lihat almarhum nih Pak Sutrimo, kepala urusan rumah tangga nih Pak. Job desk-nya ini apa sih Pak? Kan dia bukan dari utusan kejaksaan. Bukan. Pak. Artinya direkrut pribadi lah sendiri Ya, sama. kalau informasi dari pihak kejaksaan bukan pegawai kejaksaan Bukan, ya. artinya, bukan pula jaksa, bukan pegawai kejaksaan. dan sudah lama bekerja katanya Pak. Berarti ini adalah karyawan ya pribadi ya. Pribadi direkrut Dan sendiri. yang memberi gelar kepala rumah tangga itu mungkin publik gitu. Nah, jadi gelar yang diberikan oleh publik ya kira-kira kepala pembantu rumah tangga lah gitu. Ini nah, jadi dia berarti kalau misalnya di rumah itu ada supir mungkin ya, ada juru masak, ada tukang kebun, ada tukang antar anak sekolah, ada security, dialah yang bosnya nih, bosnya ada nih. Nah, bos. Artinya dari urusan gerbang rumah sampai dapur dia. Almarhum nih tahu nih. Ya, jadi pekerjaannya lebih berat, tanggung jawab pekerjaannya daripada itu seandainya kepala rumah tangga yang berasal dari kejaksaan ya. Kenapa Pak lebih berat? Kalau berasal dari kejaksaan kan pasti SOP-nya itu yang ngatur tugasnya pasti terkait dengan urusan-urusan dinas ya. Tamu dinas dalam ada ruang lingkupnya ya. Ya, dalam rangka menunjang, mempermudah pelaksanaan tugas Bapak FA selaku Jampitsus. Maka ada kepala rumah tangganya. Ini lebih berat. Kalau ini ya mungkin urusan anak, urusan misalnya tamu pribadi, tamu keluarga, tamu dinas, siapapun lah dia harus tahu. Kalau ada orang masuk, siapa yang boleh masuk, siapa tidak. Rumput di depan sudah tinggi harus dipotong. Artinya almarhum ini tahu Pak, tamu-tamu yang datang ke rumah itu Pak. Ya kalau dia nggak tahu, dia bukan kepala ya. Bertanggung jawab. Siapa saja lalu lintas tamunya, barang-barang yang masuk. Ah ini barang-barang yang masuk nih Pak. Berarti dia juga tahu Pak. Ya artinya, kalau mungkin isinya dia nggak tahu ya. Dia kan tidak boleh membuka barang majikan ya, milik majikan. Ya, kecuali kalau barang itu berbahaya ya yang buka ya security ya. Tapi kalau tidak berbahaya dia nggak boleh buka, apalagi buka surat dan sebagainya ya. Tapi dia tahu oh ada barang masuk, ada apa, dari siapa. Tentunya kan dia kan harus tahu kalau ada orang masuk, tamu itu orang yang sudah terbiasa ke sana apa tidak dan sebagainya. Jadi dia banyak lah yang diketahui terkait rumah itu. Kalau kita lihat Pak, dari mundur sedikit ditemukannya almarhum ini di sebuah klinik yang sudah lama nggak beroperasi. Tidak beroperasi. Lokasi kliniknya nggak jauh dari rumah radio dalam Pak. Kayaknya ini rumah belum sempat digeledah ya. Nggak sempat digeledah kayaknya ke rumah yang ini Pak. Rumah yang di Sentul digeledah. Tapi memang dia ditemukan di sana itu Pak. Kita juga masih simpang siur, ditemukan, ditinggalkan atau dia sendiri datang berobat kemudian semaput di sana. Modus-modus kayak gini Pak Susto melihat seperti apa? Nanti kan Polri akan mengungkap itu ya. Pertama kan lewat CCTV, kemudian lewat saksi-saksi. Apakah saksi melihat dia naik sepeda motor terus jatuh? Apakah ada saksi yang melihat dia berjalan kemudian terjatuh? Apakah ada saksi yang melihat ada orang yang mengantarkan ke sana digeletakkan atau apa, itu nanti akan terjawab.
Tapi Polri mungkin demi kerahasiaan, mungkin ada beberapa hal yang belum patut diketahui publik untuk mempermudah penyelidikan, mungkin belum dipublish ke publik ya, apa hasil temuan-temuan. Kita yakin bahwa Polri sudah bekerja keras dan saya yakin insya Allah terungkap ini. Insya Allah, karena kan CCTV kan bisa dipakai, HP yang bersangkutan bisa dipakai, kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan bisa dipakai, teman yang bersangkutan ngobrol bisa dipakai sebagai untuk mengungkap. Kemudian sebelum meninggal, beberapa menit sebelum meninggal, 1 jam sebelum meninggal dan seterusnya mundur ke belakang, dia bertemu dengan siapa, acaranya apa, itu kan bisa diungkap semua. Kalau dilihat dari proses penyidikan Pak Susno, pemeriksaan Pak Febri kemudian sampai penahanan itu Pak, ada kemungkinan nggak orang seperti almarhum Pak Sutrimo ini sempat diperiksa Pak di tengah durasi ini Pak sebelum dia meninggal? Ya saya kira dalam hal penyelidik dan penyidik mencari alat bukti atau kalau masih tingkat penyelidikan mencari informasi, tentunya dimintai keterangan ya. Kalau masih dalam tahap penyelidikan, ya keterangannya itu masih bersifat tertutup, belum bersifat upaya paksa, belum pro justisia, tapi mengumpulkan bukti-bukti. Tentunya siapa, misalnya FA dalam penyelidikan daripada tim Kortas Tipikor. Tim Kortas Tipikor ini mencari orang yang mengetahui, orang paling dekat dengan FA ini akan diminta informasi. Baik memintanya itu secara terbuka dengan wawancara seperti kita ini, dianggap kenalkan saya Polri gini-gini, itu terbuka kan. Atau secara tertutup. Secara tertutup gimana, Pak? Mungkin bisa saja yang penyelidik tadi tidak diketahui oleh Pak Trimo sebagai anggota Polri. Tapi ngobrol, entah dia sebagai ngaku-ngaku sebagai tukang antar paket, bagian intelijen dong, atau ngaku-ngaku sebagai tukang sayur, tapi bawa HT. Nanti sambil ngobrol gitu kan. Digali informasinya. Enggak, kalau yang cari-cari informasi itu enggak bawa HT, enggak bawa HT, enggak bawa senjata, dan kaos kakinya enggak pakai karet gitu kan. Nah, kalau yang pakai karet zaman dulu kan Intel Melayu kan. Intel Melayu nanti biasanya kan zaman dulu kan biar enggak melorot kan. TNI Polri itu kalau pakai sepatu PDL kan pakai karet gelang itu. Saya masih ngalami. Jadi dilihatkan karet gelang, nanti orang yang jaga pintu bioskop, oh Bapak aparat ya. Anggota. Jadi gratis gitu. Oh gitu. Zaman saya. Saya baru tahu itu Pak. Saya baru tahu. Karena orang kalau lihat kaos kakinya hitam, kemudian di sini ada karet gelang, oh ini pasti aparat keamanan. Jadi kenapa pakai karet Pak? Supaya celananya kan digulung gini dulu. Oh biar masuk. Biar mantap. Jadi kalau udah pakaian preman kayak gini kan karetnya tetap di situ. Kenapa? Kalau mau masuk anggota. Jadi demikian disegani orang aparat dulu kan, baru lihat karetnya aja takut. Baru kali ini. Ini zaman dulu. Zaman dulu. Pak, kita balik nih Pak. Kalau dia memang almarhum pernah diperiksa Pak di dalam sebelum penahanan ini sampai dia meninggal, pernah diperiksa sebagai saksi terbuka ataupun tertutup Pak. Ini ya mudah-mudahan ini tidak ada dugaan tindak pidana, tapi kecurigaan kan banyak Pak ya. Bagaimana dengan calon saksi atau saksi-saksi lainnya di lingkup rumah keluarga FA? Apakah langsung boleh di LPSK bertindak? Perlu dilindungi atau gimana Pak? Saya belum tahu ya, karena kita tidak berada di dalam penyidikan ya. Siapa saja orang-orang terdekat dengan FA ini yang dijadikan saksi. Betul. Dan siapa saja yang sudah diperiksa, siapa yang belum gitu kan. Tapi di dalam ilmu penyelidikan maupun ilmu penyidikan, kalau ingin mendapatkan informasi dan ingin mendapatkan kesaksian, ingin mendapatkan alat bukti, maka orang-orang terdekat harus diperiksa. Untuk peristiwa seperti FA ini ya. Tapi memang itu kenapa harus diperiksa? Karena di rumah FA lah atau di properti FA lah banyak ditemukan barang-barang yang barang bukti ini, baik berupa dolar, rupiah, Singapura, 74 kg emas gitu kan. Tentunya orang terdekat diperiksa, satpamnya, kemudian pembantu rumah tangga, kan ingin mengetahui siapa saja yang masuk rumah itu, siapa tahu ada di antara mereka ini yang mengetahui siapa yang bawa emas di situ dan sebagainya. Tamu-tamu tadi tentunya diperiksa. Gitu. Artinya Pak sudah perlu nggak ada inisiatif apakah dari polisian atau tim atau dari kejaksaan Polri juga meminta agar orang-orang terdekat nih masuk dalam program perlindungan saksi korban?
ada dua gitu dalam perlindungan saksi dan korban ya. Satu dari pihak lembaga LPSK. LPSK yang proaktif minta pada pemeriksa, Ya. dalam hal ini penyidiknya kejaksaan sekarang ya. Adakah yang perlu dilindungi karena dia mungkin takut untuk membuka rahasia-rahasia, maka dia di bawah perlindungan. Perlindungannya pun bisa perlindungan fisik, bisa perlindungan hukum gitu dia Pak. Oh, LPSK perlindungan hukum kan. bisa, Pak. Dan tidak terbatas pada dia, keluarganya pun diberi perlindungan. Dan bisa juga kalau sudah sangat bahaya sekali dibawa ke suatu tempat yang namanya safe house gitu ya. Safe house Ya, ya. itu LPSK. Bisa juga dari kalau yang bersangkutan tidak ngerti masalah ini, yang bersangkutan itu calon saksi ini ya. Ya. Bisa juga dari penyidik kejaksaan yang Oke. meminta kepada LPSK untuk orang ini Mengajukan. diberikan perlindungan Perlindungan. gitu. Pak, ini di luar kasus ini Pak ya. Ini konteks umum misalnya Pak Susno. Dalam kasus kriminal sejenis tapi Pak. Untuk misalnya menghilangkan saksi atau menghilangkan barang bukti. Menghilangkan saksi lah Pak. Ini memang di dunia kriminal ini biasa atau motifnya apa biasanya? Kalau menghilangkan saksi ya gini ya, saksi disembunyikan ya. Saksi disembunyikan, Itu nggak boleh. Ada pasalnya gitu kan. ada pasalnya. Menghambat jalannya penyidikan. Kalau menghilangkan saksi dibunuh, Ya. ya kena pasal yang berat ya, pembunuhan. Gitu. Jadi double-double nih Pak. Ada juga menghilangkan saksi, ya artinya saksi itu diupayakan ditutup supaya tidak timbul ke permukaan, karena kalau dia menjadi saksi akan memperberat tersangka. Ada juga. Karena apa? Yang namanya tersangka, yang nantinya kelak menjadi terdakwa, kan, Ya. berupaya mencari akal ya, atau mencari upaya, mencari supaya perkara yang dituduhkan kepada dirinya ini menjadi seringan mungkin. Seringan Syukur-syukur kalau tidak terbukti. Tidak terbukti. Namanya aja usaha kok. Jadi Pak, kalau misalnya ini mungkin Pak Susno kan jam terbang cukup tinggi di SRC Pak. Ketika ada salah seorang saksi yang dihilangkan, dibunuh Pak. Logikanya kita kan ini pasti saksi kunci nih. Atau biasanya model seperti apa Pak yang saksi-saksi jenis ini yang akhirnya si pelaku oke lah kita harus selesaikan saksi. Oke, tapi kita kan tidak konteks ini Pak ya? Tidak konteks ini ya. Nanti kalau secara kita umum aja konteks ya? ini kita dikira sudah menuduh ya. Enggak, kita konteks secara Konteks umum aja umum. Pak. Ya sangat memungkin. Makanya dibuatlah satu lembaga di Indonesia dan di dunia negara lain pun ada, LPSK. LPSK. Untuk memberikan perlindungan baik kepada saksi maupun kepada korban. Nah, kenapa? Karena saksi ini kan sangat penting. Misalnya saksi yang mengetahui persis suatu peristiwa yang disangkakan. Dia ngomong, ya Pak, yang meracun si A adalah si B. Saya melihat dia gini-gini. Atau misalnya, oh ya Pak, yang mempunyai benda itu, pistol itu, atau yang mempunyai narkotik itu, atau obat terlarang itu, atau yang mempunyai dolar itu adalah ini. Kenapa kamu tahu ini? Ya karena begini, saya lihat dia menyimpannya dan sebagainya. Kan berbahaya sekali nih. Betul. Nah, kenapa berbahaya? Karena dia dengan dia bersaksi gitu, orang yang terkena kan udah kena. Jadi memberatkan. Ibarat main catur, sudah kena skakster ya. kalau nggak skakmat dong Pak. Iya skakmat, game over atau menterinya mati. Kan udah tamat deh ini kan. Jadi sangat penting itu bagi orang yang akan terkena sanksi pidana, apalagi pidananya ancaman hukuman seumur hidup atau mati, ya tinggal 1-2, lu mati atau saya gitu kan. Betul. Jadi makanya sangat penting perlindungan itu. Tapi saksi kunci model ini Pak, kalau ini saksi Pak ya, dan kalau ini kunci gitu Pak ya, artinya dari awal penyidik harusnya tahu Pak. Sudah mengkategorisasi saksi, mengklasterisasi, klaster lah Pak. Iya, karena begini, setiap orang menyidik suatu perkara diawali dari penyelidikan dulu. Pada saat penyelidikan itu perkara ini udah dipetakan, udah dipotret. Di mapping ya. Tersangkanya ini, otaknya ini, kemudian yang turut melakukan ini, yang membantu melakukan ini, kemudian saksinya ini, yang ini, kemudian apalagi calon tersangka ini, peristiwanya ini, udah dipetakan. Makanya untuk kasus FA ini, petanya itu saya yakin tersangkanya bukan hanya 2 orang ini. Ya, 2. Kalau untuk pencucian uang pun bukan 2 ini.
Kan sekarang hanya 2 ini kan. Iya, Belum bertambah menjadi tersangka yang lain. kita tahu ya, Dan Pak. yang kita tahu juga sekarang ini di mana-mana pihak kejaksaan dan siapapun mengatakan ini pidananya adalah pencucian uang. Ya, ya. Maka wajar kalau dia menanyakan mana korupsinya, mana tindak pidana Iya, pokoknya. iya. Yang mana? Yang mana? Kan yang namanya pencucian uang yang dicuci itu harus berasal dari pidana. Pidananya apa? Bisa korupsi, bisa narkoba, bisa juga perampokan, Iya, iya, iya. bisa perjudian, gitu kan dicuci. Jadi harus ada pidana ini. Kalau tidak ada pidana itu, nyimpan duit mau segudang mau sekapal, ya boleh-boleh saja. Undang-undang Indonesia tidak melarang orang menjadi kaya. Undang-undang tindak pidana pencucian uang seluruh dunia tidak melarang orang kaya. Silakan Anda kaya, jangan takut menyimpan kekayaan Anda di bank atau dimanapun juga. Nah, dan timbul peristiwa ini misalnya, kenapa tidak disimpan di bank? Kenapa disimpan di tempat lain? Kenapa? Ini menimbulkan kecurigaan bahwa itu untuk menyembunyikan asal-usul uang. Nah, bagaimana cara menyembunyikannya? Cara mencucinya? 1, disembunyikan. 2, ditransfer. 3, ditukar. Ditukar bisa. Iya, ditukar. Caranya gimana? Ya dari rupiah tukar dolar. Dari rupiah ditukar emas atau dibelanjakan. Dibelanjakan emas. Oh. Ya masuk. Jadi definisi pencucian uang itu ada banyak. Begitu merubah bentuk, misalnya saya menerima suap dari si A, bentuknya rupiah 1 miliar misalnya saya terima. Terus duit 1 miliar ini saya belanjakan, saya belikan tanah. Dicuci nih. Dicuci. Ini udah cuci, udah masuk mesin cuci gitu. Makanya laundry. Terus ada keuntungan itu jadi uang bersih. Ya, uang bersih. Uang bersih ya. Atau saya buka suatu tempat penukaran uang, kan ditukar kan? Atau bikin kafe, Pak. Atau bikin kafe gitu. Bikin kafe untungnya banyak gitu kan. Sehingga untungnya bermiliar-miliar. Sehingga berlomba-lomba lah orang bikin kafe. Mas Ismuko mau bikin kafe nggak? Aduh, Pak. Kita, Pak. Tapi Pak Susno ini paham betul soal TPPU ya, Pak? Saya 4 tahun di PPATK ya, Pak? Dan saya termasuk salah seorang pendiri itu. Waktu mendirikan PPATK, dia mulai berdiri tahun 2004. 2004 ya, Pak? 2004. Kami hanya berempat karyawannya, bukan karyawan, pimpinannya 4 orang. Belum ada karyawan. 3 lagi siapa, Pak? Saya, kepalanya Pak Yunus Hasan, saya, Pak Made Satguna, Pak Prianto, terus satunya Pak Bambang dari Bank Mandiri. Oke. Berempat kami, tukang sapu ya, supir ya, OB ya, gitu. Kantor pun nggak ada. Jadi nggak ada kepala urusan rumah tangganya, belum belum ada kepala rumah tangga. Gitu. Pak, tadi menarik, Pak. Kalau TPPU, tindak pidana pencucian uang ini nggak mungkin berdua, Pak. Nggak mungkin loh. Ini kan pasti ada. Pasti ada yang memberi kan. Itu kan Karena bisa diusut mundur, Pak ya? Iya. Bisa diusut ke belakang. Terkait dengan pencucian uang ini kan diusut kan harus diketahui tindak pidana asalnya. Tindak pidana asalnya. Nah, tindak pidana asal sudah dipoto, sudah dipotret, sudah dipetakan, sudah dikonstruksikan oleh Polri, penyidik tim Kortas Tipikor. Dia katakan berasal dari tata kelola niaga batu bara untuk PLN. Kemudian asuransi, kemudian Krakatau Steel. Nah, berarti di sini ada tindak pidana. Tindak pidana apa di batu bara PLN ini? Oh, berarti di situnya ada tindak pidana. Ya, ada tindak pidana. Karena misalnya orang ini tersangkanya taruhlah 8, ada 4 tidak mau jadi tersangka, ya harus cincai kan kepada penentu. Nah, mungkin yang dianggap penentu. Biasanya modusnya gini, Pak ya? Biasanya FA dianggap penentu kan. Nah, cincai lah berapa dan sebagainya. Ini sudah jadi uang haram dia. Kan transaksi yang ini. minta dicuci. Nah, uang haram ini untuk menghilangkan jejak itu dia nggak berani dia masukkan ke bank. Kalau ke bank terendus oleh PPATK. Pasti tanya-tanya. PPATK karena lebih dari sekian itu harus masuk PPATK. Tidak sesuai profil ya. Underlying transaksinya nggak ada. Kemudian cucilah, ya buat apalah pura-pura dagang ini dagang itu, tapi tidak dagang narkoba lah. Kalau dagang narkoba itu dosa juga kan. Dicuci dengan buat kafe, buat
dagang baju gitu kan, Iya, macam-macam gitu. Yang keuntungannya tidak mungkin akan menghasilkan ratusan miliar. Hmm. Nah, tapi duitnya ada ratusan miliar. Oh, belum bisa masuk bank ini. Yang bisa masuk almari gitu. Memang ya kemarin pas digeledah ditemukan duit bentuk uangnya beda-beda. Ada yang dibungkus plastik, Ya. ada yang dari travel bag, ada yang travel bag warna merah, abu-abu, segala macam, termasuk 74 kg emas. Ya. Indikasinya sumbernya beda-beda. Iya. Itu berarti cucinya belum begitu bagus. Atau mesin cucinya lagi rusak. Nah, kalau mesin cuci yang bagus kan, apa ini kantong plastik yang kita bawa baju kotor itu kan harus Baju- dibuang kan. Oke. Nanti kalau tidak kan mesin cuci kita rusak, geladak geluduk kan. Nah, Mesin cuci jadi rusak ya? rusak mesin cucinya. Berarti nyucinya nggak bagus nih, Pak. Biasanya nggak bagus. Oke. Tapi kalau lihat sumber uangnya beda-beda, itu kelihatan gitu, Pak, dari jenis uang, packaging uangnya tuh. Oh kan kalau itu kan lebih gampang melacaknya kan, lebih gampang melacaknya karena apa? Karena ada warna kuning, warna merah, warna putih. Asal ditangkap yang ini, Bintang gimana, Pak? yang Yang kejahatan 3 pokok. tadi. Kejahatan pokok. Kejahatan. Misalnya yang melakukan kejahatan korupsi dalam tata niaga batubara. Tersangka 8. Yang tidak jadi tersangka misalnya 4. Kenapa lu nggak jadi tersangka? Diselidiki lah ini. Oh gini. Kamu kasih berapa? Oh saya kasih ini. Pakai apa kamu ngasihnya? Saya pakai dolar Pak. Dolarnya saya beli bungkus apa? Ternyata lo itu Pak kopernya punya saya. Sama, cocok itu sama kopernya merah. Misal. Misal, tapi bukan dalam kasus Bukan ini. kasus ini ya. Kasus di negara Konoha. Kasus. Di negara Konoha kayak gitu dulu. Oke. Kalau kasus ini Enggak, kita belum tahu. mesin cucinya bagus. Pak, kita balik ke almarhum Sutrimo ini, Pak. Oke. Keluarga bilang almarhum ini sempat pulang, Pak. Ya. Sempat pulang sekitar mungkin berapa hari, Pak? Beberapa hari pulang, kemudian datang lagi beberapa hari sebelum meninggal. Terus meninggal. Di kampung di Wangon, Jawa Tengah ini sehat katanya. Sehat, segar bugar. Segar bugar. Kemudian ke Jakarta nggak lama meninggal. Apakah kalau kita lihat, kalau prasangka baik kita gitu, kalau ini diabetes, Pak, bisa meninggal mendadak dan berbusa atau? Ya kalau dia diabetes meninggal kayak gitu, itu tugasnya dokter kehakiman. Dan saya yakin dokter forensik sudah diminta keterangan, sudah diminta oleh Polri bantuannya untuk memberikan keterangan, apalagi nanti setelah gali mayat ya, apakah meninggalnya ini karena sakit gula, apakah meninggalnya ini karena sebab lain. Ya, meninggal wajar atau tidak sehingga normal. Polri kita lihat dia sangat berhati-hati untuk memberikan keterangan karena masih menunggu informasi dari laboratorium forensik. Gitu. Kalau kita lihat job desk-nya almarhum ini kan, Pak, cukup kayaknya dalam betul ya, Pak ya. Ya namanya saja pribadi ya. Dia pembantu pribadi, tapi karena membawahi beberapa orang ya kepala lah. Yang memberi gelar kepala Rungga itu kan publik ya. Bukan dari kejaksaan. Dari kejaksaan saya yakin nggak ada SK-nya ya. Kalau ada SK kejaksaan mengeluarkan gaji gitu kan. Iya betul, ini pribadi, kocek pribadi nih gajinya. Apalagi sudah sampai 10 tahun. Tapi yang jelas karena masalah pribadi maka tugasnya ya serabutan gitu banyak. Gitu kan. Mungkin dia ngepalai supir, ngepalai security dan sebagainya gitu ya. Dan dia ini pandai bekerja sehingga kan awet dia sampai 10 tahun lebih ya. Lama bekerja sama FA. Kalau kita lihat ini mungkin almarhum banyak tahu Pak ya. Mungkin dia juga kenal ya namanya Pak FA kan pejabat Pak ya. Iya. Pasti tamu-tamunya juga ya minimal. Karena yang menjadi tanggung jawabnya itu misalnya rumah di mana itu Radio Lama apa ya? Iya dari Keramat Bela. Jadi siapapun yang datang ke rumah itu si Pak Sutrimo almarhum ini pasti sudah menginstruksikan kepada security, kepada jaga rumah siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak, siapa tamu. Jangan-jangan di situ juga ada buku tamu gitu kan? Oh buku tamu. Buku tamu. Tapi model pejabat seperti FA ini pasti ada buku tamu Pak biasanya. Tidak pasti, tapi kemungkinan besar ada. Karena dia kan harus punya si Pak siapa namanya? Sutrimo. Rumah tangga ini kan harus melaporkan siapa aja yang datang, jam berapa. Mungkinnya waktu datang kan tidak ketemu. Kan nulis dulu nama Dul gitu. Dasal dari mana? Jabatan. Mau ketemu siapa? Kan ditulis. Atau nama
gitu kan, datang ke sini, kenapa hanya bawa oleh-oleh, tidak Bawa perlu ketemu oleh-oleh. karena nyerahkan saja. Oh. Itu kan perlu didata, jangan sampai nanti yang antar sesuatu atau yang datang ke situ orang-orang yang nggak jelas. Gitu. Menarik nih soal Jadi buku harus tamu diseleksi. nih. Buku tamu ini menarik nih Pak. Ya. Kita bisa buka buku tamu itu minimal ya orang selevel Pak FA kan pasti tamunya juga orang-orang Saya penting yakin Pak. itu sudah diamankan oleh penyelidik ya. Penyelidik dan penyidik sudah mengamankan itu. Ya, di situ kan bisa terdetek ya. Kalau di situ ada buku tamu. Kalau di situ ada buku Tapi tamu. kita patut menduga kalau untuk pejabat biasanya ada. Biasanya ada. Jangankan pejabat ya, klinik-klinik aja kena ada. Ada Pak, kita lihat. Daftar tamu. Waktu dulu Bapak Kabariskin rumah ada buku tamu atau penjaga ada. Ada. Karunggayu juga Tidak punya karungga, satpam aja. Rumah saya tidak jaga polisi. tapi Bapak ada ajudan dong. Penjaga polisi. Enggak, ajudan enggak jaga kan. Satpam. Oh satpam aja. Ajudan kalau di kantor, di rumah enggak. Di rumah nggak melekat, Nggak ada. nggak nyampe rumah. Satpam kita enggak, saya bayar satpam, enggak ada polisi. Tapi tamu keluar masuk ada buku tamunya dicatat. Ada. Nah, kalau enggak ada kan saya takut itu kan. Siapa yang masuk, entah orang gila, entah orang apa. Oh iya, nggak ketemu bapak gitu ya orangnya datang. Oh itu penting juga. Jadi satpam kan nggak hafal namanya kan. Dia nggak tahu siapa yang datang. Dia tulis. Nah, yang nulis itu orang datang. Tulis saya nama. Oh tamunya yang nulis Iya, sendiri Pak ya. Oh silakan isi. Silakan. Kenapa begitu disuruh nulis sendiri? Pertama supaya betul itu nama dia betul, dia yang nulis, kan nomor teleponnya betul. Dan ada jejak bukti otentik buat tulisan dia itu. Tulisannya Nah, kalau si satpam tamu Pak ya. kalau satpam yang nulis kan bisa saja. Nah, hari ini ditulis masih Ismoko datang, padahal enggak. Ini si tamunya sendiri Tamunya yang sendiri tulis. nulis. Dicocokkan sama ini. Wah ini menarik. Pak kalau kita lihat nih Polda terkesan hati-hati Pak memeriksa ini. Sangat Termasuk hati-hati. Pak Sutribo ini Pak. Nggak seperti biasanya gitu Pak. Ya. Pak Susno melihat apa Pak? Kehati-hatian ini. Satu karena mereka kan mau menentukan penyebab kematian dulu. Oke. Kalau dia belum apa-apa udah mengatakan sama dengan masyarakat, wah ini diduga ini diracun gitu kan. Ada tindak Ini pidana. kan heboh kan. Ternyata hasil daripada pemeriksaan jenazah, hasil otopsi jenazah keluar di laboratorium forensik dokter kehakiman bahwa dia bukan diracun gitu. Meninggal Berarti wajar. kan polisi selevel Polda gitu. Pomdo gitu aja omon-omon. Sudah buat heboh, maka dia harus berhati-hati. Dan hasil otopsi itu tidak langsung keluar pada hari itu juga. Cukup lama, bisa 1 minggu, bisa lebih. Bisa 1 minggu Pak ya. Ya. Tapi ini disampaikan ke publik nggak Pak kalau hasil otopsi? Lah, disampaikan dong, karena kan publik ingin tahu. Maksudnya bisa nggak sih polisi mengurangi informasi Pak? Atau gimana Pak? Kalau untuk kasus ini tidak mungkin ya. Kenapa tidak mungkin? Karena polisi sangat berkepentingan. Kalau kita kaitkan dengan pembantu rumah tangga FA ya. Bukankah yang pertama mengungkap kasus FA ini adalah tim Kortas Tipikor Polri. Iya. Kemudian penyidikannya dialihkan ke kejaksaan. Jadi bagi saksi-saksi yang dianggap sangat penting atau calon saksi yang dianggap penting, Polri sangat berkepentingan. Jadi, Tidak mungkin dia akan menghilangkan. Justru Polri Sangat Pak, berkepentingan. Justru Polri lebih Sangat berkepentingan, gencar sangat berhati-hati. justru, Pak, Jadi ya. kita tidak patut berpraduga negatif pada Polri. Polri berkepentingan sekali dengan ini. justru ingin mengungkap Sebenarnya terang apa yang benderang nih terjadi, Pak. Ya. terang benderang. Pak kalau kita lihat ini Pak Pak Sutrimo ini kan cukup kecurigaan banyak sekali Pak ya. Mulai muncul tuh sampai fotonya Pak muncul. Kita lihat sekali foto sebelum di blur ya. Mohon maaf buat keluarga ya ada busa gitu ditutupin selimut segala macam. Bahkan ada yang menyebut yang mengantar ini orang ini kita belum konfirmasi juga ya. Diduga ya masih orang kejaksaan juga gitu ya Pak. Nah, kecurigaan ini berlapis-lapis. Kecurigaan itu boleh saja. Kita tidak boleh dan tidak akan bisa melarang masyarakat bercuriga. Melarang masyarakat berasumsi. Tidak akan bisa. Kita keluarkan humas sepade apapun juga. Masyarakat jangan berasumsi, jangan berprasangka. Paling omongan itu kan dianggap lalu. Karena apa? Bebas publik mengemukakan pendapatnya,
bebas berasumsi dan tidak boleh dibatasi, yang tidak boleh menuduh. Oke. Nah, asumsi-asumsi dan praduga ini sangat bermanfaat untuk penyelidik dan penyidik. Bisa informasi Ya, di sini. baik untuk kejaksaan maupun untuk penyidik Polri. Nah, tetapi penyidik Polri dan penyidik kejaksaan jangan termakan langsung misalnya, oh iya benar ini. Tetapi dia apa? Yang disampaikan oleh publik dia terima, setelah dia terima, dia uji dengan alat bukti. Ya. Biarlah alat bukti yang bicara. Oh, menurut publik, Begini. informasi yang disampaikan, menurut foto yang disampaikan, dia berbusa dan sebagainya. Dicocokkan aja dengan hasil laboratorium. Pemeriksaan Dicocokkan data-data. juga dengan hasil keterangan saksi. Kalau itu udah cocok berarti apa yang disampaikan oleh publik ini sangat membantu. Makanya jangan dibatasi. Jangan dibatasi. Ya, Boleh nggak Pak kasus ini Pak? Saya tarik ada kemiripan dengan kasus mantan Kadif Propam Pak. Ada atau memang di luar statusnya Pak ya, tapi modusnya Pak, motif Kadif Propam Verdi Sambo. Pak. pertama kalau kita ke Kadif Propam dulu ya. Nah, Kadif Propam Pak Sambo yang dimaksud kan? iya maksud saya Pak Verdi Itu Sambo. betul dia kan tapi bukan kepala rumah tangga. Dia kan apa itu ajudan. Ajudan dari Ah, kepolisian Pak ya. dari kepolisian dia dinas. Korban ya, Dia Pak ya? korban. Dan yang melakukan Sambo sendiri gitu kan bersama anak buahnya kan. Betul. Kalau yang ini kan kita tidak boleh berpraduga langsung menuduh itu. Jauh sekali. Saya hanya tidak mengatakan ini dibunuh ya. Kalau katakan dibunuh berarti saya sudah judge, memvonis ya. Oke. Artinya kematian daripada si Sutrimo ini Sutrimo. berbeda. Oh. Meninggalnya Sutrimo ya tidak ada luka tembak, tidak ada luka bacok Iya, kan. iya, iya. Satu. Kedua, dia bukan pegawai. Ketiga, ada publik yang menemukan gitu kan. Iya. Kalau di si siapa namanya Sambo kan tidak ada kan, hanya rumah. internal Polri kan. Ya. Di rumah gitu kan. Ini kan tidak. Tapi sekali lagi saya hanya menyoroti kematian, tidak menyoroti bahwa ini peristiwanya dibunuh ya. Karena belum ada statement dari Polri bahwa ini dibunuh gitu. Official statement belum ada. Pak, kalau kita lihat tadi kita sebut Polda hati-hati Pak. Normalnya Pak untuk mengusut kasus kematian jenis ini Pak, ini lama nggak sih sebenarnya Pak? Tergantung. Apa Pak faktor yang jadi? Pertama Polri kan mengusut apa penyebab kematian dulu. Nah ini jelas waktunya mingguan ya. Oh, itu Bisa mingguan. 1 minggu. Itu Iya sendiri karena mingguan. Polri tidak bisa memutuskan hasil laboratorium sendiri ya. Oke. Oh iya. Itu harus dari tangan ahlinya. Ahlinya. Ahli dokter kehakiman. Ya. Ahli toksikologi. Macam-macam keahlian lah kan. Nantinya dan yang diperiksa di dalam itu bukan hanya lambung. Semua organ kali Pak. Organ-organ ya, onderdilnya ya. Onderdil. Onderdil bagian dalamnya. Itu diperiksa semua. Dan setelah itu misalnya Polri mendapatkan kesimpulan ini racun. Baru Polri mencari ini racun itu masuk sendiri atau ada orang lain masukkan. Baru mencari kalau orang lain masukkan siapa yang memasukkan. Kan ke situ maksudnya. Iya. Sebelum jelas ini Polri tidak akan memberikan statement tuduhan apapun juga. Kita kalau ingat kasus Sebenarnya kalau memberikan tuduhan apapun juga heboh di luar. heboh, iya. Tapi kita ingat kalau kasus racun ini jadi kasus racun sianida. Sianida. Kopi sianida. Kopi sianida. Itu aja berlarut-larut Pak, lama dan jadi Itu berlarut-larut kemudian berekor juga kan. merekor Berekor juga. juga sampai sekarang kan menimbulkan ekor. Iya. Sehingga menimbulkan keterpecahan publik. Apakah hakim itu menghukum orang berdasarkan alat bukti yang cukup atau tidak. Ya. Iya, karena Hakim bisa saja karena dia kemerdekaan hakim bertanggung jawab pada Tuhan. Wah soalnya udah cukup. Udah terbukti. Monggo saja tanggung jawab dia pada Tuhan. iya. Karena ada publik yang mengatakan wah itu tidak terbukti. Nah kalau udah gitu hakim yang akan dihakimi oleh Tuhan. Waduh berat sekali. Iya, kalau dia ngukum sembarangan, Salah lu orang. masuk neraka. Iya. Tapi kalau dia menghukumnya benar, lu dapat pahala. Pahala. Nah, jadi hakim tuh nggak bisa dia berdiri antara neraka dan surga gitu. Seminggu di surga, seminggu di neraka, nggak bisa. Lu masuk sini atau masuk sini gitu. Atau Pak ya, Makanya dia bebas. dia pekerjaan polisi
pekerjaan rumah ini cukup berat Pak kalau kita lihat Pak. Ya kalau polisi insya Allah surga semua gitu. Amin, amin. Karena apa? Orang lagi lebaran, polisi tidak lebaran. Oh iya iya. Orang lagi Orang mudik libur, dia ditugas. libur. Walaupun kadang-kadang polisi diumpat-umpat oleh orang pacaran ya. Maksudnya Ya, gimana Pak? orang pacaran misalnya di pinggir sungai, pinggir pantai, redup-redup kan tahu patroli polisi lewat. Oleh polisi ditegur, "Mas, lagi apa Mas? Udah malam ya." Pasti orang ini, "Sialan polisi ini, dasar polisi," kata. Senangnya ganggu. Diumpat, dimarah, tapi kata malaikat nggak apa-apa. Kamu Itu pahala itu. Pahala Jadi kata pahala malaikat. dong. Jadi malaikat nggak berdebat kan di depan di Kanan di- kiri. kan ada dua malaikat kan, Iya, tidak berdebat dia. Oh nggak apa-apa kan memang pahala gitu kan, ditegur kan. Pak Susto terima kasih ngobrol-ngobrol ini. Terima ya. kasih. Banyak informasi dari Pak Susto. Mudah-mudahan segera terungkap Siap. sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya. Betul Pak, betul. Kemudian yang lebih jelas lagi perkara pokok yang disangkakan kepada FA ini segera terungkap tuntas. Tuntas. Pengertian tuntas adalah seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kita tidak mengharapkan FA ini dihukum berat kalau dia tidak bersalah. Ya, Tapi kalau bersalah, kita juga tidak mengharapkan hanya yang nanggung dosanya itu hanya 2 orang ini ini. 2 orang. Ya. Dia dan Don Rito. Mana ini barisannya? Mana ya? Kalau Pak Saul mantan KPK katakan, ya 50 bisa katanya. Sebanyak Bang ya. Kata Pak Saul. Kata Pak Saya bilang sama kawan nggak usah 50, 40 lah gitu. Pak Susto terima kasih sudah hadir Terima kasih, ngobrol Mas di Susto. sini. Rekan-rekan demikian ngobrol-ngobrol dengan Pak Susto Duaji. Ya, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share semua aset sosial media kita. Terima kasih. Tim DPO izin pamit. Selamat malam.